Masih muter ya. Oke, kita coba record, kita coba demo ya. Jadi saya pakai Sublime aja ya di sini. Oke, untuk code-nya udah kelihatan dengan jelas ya. Jadi sudah jelas teman-teman warna putih ini. Jelas. Oke, jadi kalau kita bikin satu example ya, contoh kita mau bikin file yang untuk web itu, kalau pengen autocomplete-nya jalan, itu teman-teman simpan dulu aja sesuai dengan yang akan digunakan, sesuai dengan ekstensi yang akan digunakan. Contoh, saya simpan aja di Laragon, kemudian www, tak taruh di folder gini ya, web key gini, kelas key ini ya. Nah, saya tinggal bikin contohnya .html aja, index.html ya. Nah, jadi kalau sudah .html gini, secara tidak langsung seharusnya autocomplete-nya jalan HTML ini. Nah, oke. Ya, teman-teman tinggal gini aja sih, tag-nya di mana HTML gini atau HT, ini kan muncul nih. Dipilih aja satu. Terus, nah gini. Nah, ini kan sudah saya pernah jelaskan tuh. Jadi kalau doctype HTML itu berarti secara tidak langsung kita sudah menggunakan yang HTML5. Tuh. Nah, kalau gini sudah, kita tinggal bikin CSS-nya atau kita bikin halaman dulu lah, enteng-entengnya dulu. Nah, kita bikin halaman dulu, namanya kita kasih div itu untuk membagi ya. Oh, kok head ya, div. Nah, ini kebetulan saya pakai Sublime ya. Teman-teman terserah nanti pakai apa, yang penting untuk mengaktifkan jangan lupa disimpan dulu ekstensinya. Nah, div kemudian kayak tambahkan ini. Kita tambahkan satu ini. Header 1, contoh pemrograman web kelas key. Oke. Jadi kalau gini udah, kalau nah segini kita coba nih running. Saya tadi kalau nggak salah nyimpannya di bagian C di Laragon, www, kemudian web class key. Kita simpan di sini. Kita buka di sini aja biar jelas. Oke, gini. Ini kebetulan saya pakai Edge untuk Microsoft Edge untuk runningnya ya. Nah, terus contoh paling mudahnya kalau kita pengen nerapin CSS itu tinggal kita kasih. Nah, kita bicara yang pertama adalah penggunaan inline. Inline itu adalah mendeklarasikan langsung di tag-nya. Jadi, cara deklarasikannya dengan menambahkan style. Nah, style kemudian, kita tinggal nambahkan ini nih, namanya, ini kan berarti selektornya kan div ya, berarti kita taruh div, kemudian propertinya kita kasih, contohnya kita kasih background color. Nah, background color, kita kasih warna apa? Nah, contoh warna yang bagus kita ambil dari sini ya. Kita sih sebenarnya bisa gini, blue gini ya, bisa sih. Bisa, cuman alangkah lebih presisinya ketika kita menggunakan hexadesimal, mana tadi. Nah, gini kan jelek nih, kita pakai color generator. Contoh kita ganti warna yang ini ya, yang ini aja sih. Ini aja yang lebih soft gitu, kita copy, kita pindah di sini. Warnanya blue-nya kita hapus. Gini. Ini agar FF di 9E0. Ini berarti kita menggunakan warna sesuai yang kita pilih. Kita tinggal cek di sini. Nah, ini kan warnanya ini. Tinggal kita percantik biar agak tengah ya. Biar agak tengah. Line-nya kita kasih center, ya kan? Terus line-nya kita taruh center. Terus kita kasih break biar jelas. Break. Kita kasih break. Mana tadi? Nah, gini. Oh, line-nya center nggak perlu titik koma ya, sorry. Line-nya itu tak taruh di sini, keliru saya sama. Line-nya itu di sini. Di sini yang benar.
Nah, jatuhnya seperti ini, ya kan? Kita mau ubah umpamanya font family-nya, kita ganti Arial, terus spasi sans serif. Nah ini. Nih, kita kasih ini, nanti otomatis berubah sih seharusnya. Oh, sebentar. Arialnya A kecil atau besar ya? Ada. Nah, ini. Kita pakai sans serif aja. Kemudian ini biar ada jarak nih. Kita kasih border. Border kita lanjut aja di sini. Cuman akan panjang sih. Border left. Sorry kok border ya. Margin, sorry, margin. Margin left, namanya kita kasih sekitar 20 pixel. Sorry, 30 pixel aja. Sama satunya margin right. Kita kasih 30 pixel. Nah, gini. Ini kayak gini. Nah, ini jelasnya kayak gini. Jadi kalau kita mau responsifkan tuh kelihatan tuh. Oke ya. Cuman kalau pengen dia yang versi responsif, kita jangan pakai pixel. Contoh kita ganti 10%. Nanti perbedaannya teman-teman akan lihat sendiri. Jadi kalau pengen yang responsif itu pakai persentase ya. Ini ya contoh 10%. Nah, nanti dia akan menyesuaikan nih. Nah, sesuai. Dia akan responsif sendiri. Oke, contoh kita pakai 10% gini. Oke, biar bagus kita kasih border radius ya. Border radius mungkin kita kasih pixel. 10 pixel maybe ya. Kita coba pixel. Nah, ini. Tahu ya perbedaannya? Di sini ada lengkungannya. Jadi kalau border radiusnya itu saya tambahin, otomatis lengkungan di bagian atasnya ini lebih kelihatan melengkung gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini baru yang inline. Halo? Jelas teman-teman sampai inline? Jelas Pak. Jelas ya, oke. Oke, kalau inline sudah, kita tinggal coba aja sih. Ini inline ya, sorry. Gimana ya tadi? Nah, kita bisa nambahkan tuh. Ini kan sudah div ya, div sendiri ya. Jadi kalau kita bikin div sendiri kayak gini, kita bikin lagi div. Contoh kita pengen bikin satu halaman web ya. Nah, satu halaman web yang ada header, kontennya mungkin gambar aja, kemudian footer, itu aja ya. Saya cari gambar dulu, sebentar, gambarin nanti ya. Mungkin saya ambil dari sini aja, web. Nih, gambarnya saya ambil dari sini aja. Oke, jadi lebih baiknya ya teman-teman kalau mau apa itu gambar, bikin gambar atau mengembed gambar suatu web itu sendirikan foldernya. Contoh gambar tak kasih di folder img ya. Nah ini di sini ada dua gambar sih. Yang pertama ini sama satunya ini. Mungkin kita pakai yang ini dulu aja. Yang apa namanya ya, landscape.jpg. Jadi tinggal kita panggil aja di div ini, kita contoh tinggal kita kasih image src-nya mungkin tadi ya img, karena dia dalam folder ya. Ini kan di dalam folder img, di folder img ini. Jadi tinggal img slash nama filenya landscape.jpg. Oke, nanti kalau teman-teman lihat hasilnya akan kayak gini. Nah, kayak gini. Ini ya, ini kan jelek nih karena kan beda ukuran ya. Beda ukuran. Oke, kita bisa tambahkan CSS di sini. CSS contohnya kita nambahin apa ya? Oh, oke, sorry. Kita kasih width 100%. Oh, sorry. Style width kita kasih 100%.
Oke, 100%. Oh, sorry. Width-nya di sini. Nah, 100%, berarti kita nggak perlu scroll. Artinya 100% apa? Dia akan sesuai dengan ukuran layar kita. Jadi kalau layar kita kecil, ya dia akan mengecil sendiri. Gini. Nah, gini ya. Cuman lebih bagusnya kita kasih jarak dikit ya, nggak usah banyak-banyak. Kan di sini style margin top. Nah, untuk jarak atas itu kan tinggal pakai margin, tapi yang top ya. 20 pixel. Gini. Nanti hasilnya akan lebih. Nah, lebihnya kan 20 pixel, kita ganti 10. Nah, kayak gini. Kayak gini, kemudian biar sama kayak atas ya, kita samakan aja. Sorry, di mana tadi? Kita samakan atas saja, margin left-nya sama, border radiusnya sama. Kita copy aja. Nah, nggak enaknya inline itu kayak gini. Kita harus copy paste. Nah, ini. Nah, kayak gini jadinya. Oh, sorry, ini kan nggak lincip, nggak jadi sudut ya. Caranya itu yang di radius itu yang di image-nya. Contoh, tak kasih style radiusnya di sini. Nah, kayak gini. Jadinya kayak gini sih. Nah, ini contoh halaman web yang sederhananya seperti ini. Kita pakai basic CSS-nya seperti ini. Nah, ini adalah inline-nya ya. Mungkin kita kasih footer ya, biar bagus ya. Footernya sama aja kayak gini. Kita copy ya, kita samakan kayak gini. Cuman H1-nya jangan H1. Kita ganti label, copyright. Kelas web kelas key touch. Ya, contoh nih. Kita bikin kayak gini. Nah, gini jadinya. Sorry, kita tambahkan break lagi. Nah, jadinya kayak gini. Oke ya, ini sih contohnya seperti ini. Kita bikin halaman web sederhana. Ini adalah yang inline. Inline itu berarti artinya setiap CSS itu ditaruh di dalam tag-nya, tag HTML-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Belum, Mbak. Belum ya? Itu yang inline. Kemudian kita belajar yang embedded. Embedded itu seperti apa? Kita sekaligus belajar gimana sih menggunakan pemanggilan kelas sama yang ID. Kelas sama ID. Contoh gini. Embedded itu adalah ketika kita menggunakan CSS di bagian sini, atasnya sini. Jadi kita deklarasikan satu CSS dalam satu dokumen. Ini tinggal caranya embedded itu tinggal kita bikin style gini, di enter aja nanti muncul seperti ini. Nah, CSS-nya baru kita masukkan. Namanya div. Ya, div kita bikin, div kita bikin kayak gini. Oke, berarti secara tidak langsung kalau kayak gitu, semua div akan punya mode seperti itu. Akan memiliki CSS seperti ini. Ini saya hapus saja semua style div-nya. Sampai sini aja. Kalau div-nya kita hapus, berarti otomatis div itu akan punya kayak gini. Punya kayak gini. Nah, kan kayak gini. Jadi akan punya CSS yang sama kayak ini. Itu kalau div. Cuman kalau kita mau pakai
ID ya, contoh kita kasih ID gini, titik umpamanya kelas hi ini ya. Berarti kita tinggal bikin aja nih. Kelas hi berarti manggil dulu, berarti nggak semuanya kan terpanggil nih kalau kita gini. Nah, ini kan error nih kayak gini. Ya kan, cuman beberapa udah nengah sih, udah tengah. Cuman kalau mau dipanggil CSS-nya itu tinggal di bagian ini kan kita pakai titik kelas key, berarti tinggal kita tambahkan di sini kelas key. Nah, ini kalau dia pakai yang namanya titik. Kalau dia pakai di sini pagar berarti manggilnya bukan pakai kelas, tapi pakai ID. Nah, cuman teman-teman perlu ketahui biasanya pemanggilan ID itu kalau kita menggunakan JavaScript. Tapi kalau kita menggunakan CSS itu lebih menggunakan kelas. Tuh. Ini kalau pagar ya, nanti manggilnya pakai ID. Contoh di sini saya coba kelas key, otomatis yang bagian header ini akan muncul warnanya kan. Nah, gini. Oke, ini mungkin tak kasih tambahan di bagian kelas key-nya, tak kasih board margin bottom hanya 10 pixel gini. Nah, kayak gini. Ya. Terus kalau mau bagus lagi, ini juga dipanggil nih div-nya, tarik kelas key. Nah, kayak gini. Ya kan, yang bawah juga belum muncul. Kita kasih kelas key. Kemudian kelas ini. Nah, ini adalah contoh pemanggilan ketika kita menggunakan CSS yang dia bersifat embedded. Embedded itu adalah kita ya gambar gini. Lihat. Oke, pagar gambar gini kita bisa tambahkan nih. Contoh gambar ini adalah kita kan ada style ini ya. Ini tak hapus saja. Nah, pagar ini tak kasih gambarnya gini. Jadi karena dia pakai pagar, kita manggilnya pakai ID. Jadi kalau kita nggak panggil gambarnya kan akan kayak gini gambarnya tuh, ya kan? Nggak jelas gini. Kita tinggal panggil aja CSS-nya. Gambar dia pakai pagar berarti kita manggilnya pakai di sini ID, namanya apa? Namanya ini gambar. Gini. Oke, kalau sudah tinggal di refresh. Nah, seperti itu. Oke. Sama. Jadi, oke, mengenai ID sama apa ya? Sama kelas ini ada yang ditanyakan nggak? Sama embedded CSS-nya. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Sampai halo, suara saya sudah jelas? Sorry, tadi terputus. Halo. Jelas, Pak. Oke. Oke, sampai embedded ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Aman ya?
Sampai embedded aman ya? Halo? Halo? Sudah jelas semua sampai embedded CSS? Jelas. Aman. Oke, yang selanjutnya adalah eksternal CSS. Eksternal CSS ini seperti apa ya? Jadi di eksternal CSS itu kita bikin file sendiri. Jadi biar bagus ya, secara rapi tampilan kita bikin folder sendiri CSS gini. Kita bikin file sendiri namanya, contoh namanya aja ya, namanya terserah sih. Kita style.css. Nah, kalau sudah gini, kita buka nih style CSS-nya di editor kita. Nah, sama, ini kita bisa pindah nih di sini. Nah, bisa kita pindah di sini. Di sini kan ada kelas gambar. Kemudian ini tak hapus. Kira-kira CSS-nya jalan nggak? Pasti nggak jalan. Kita coba. Nah, CSS-nya kan nggak jalan nih. Ya kan? CSS-nya kan nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena CSS-nya kita pindah di eksternal file sendiri namanya namanya style.css di sini. Style.css. Terus cara manggilnya gimana? Kita kan udah bikin CSS-nya di style.css ya. Kita tinggal panggil aja di halaman yang kita mau pakai untuk CSS-nya. Kita tinggal panggil di sini link dengan menggunakan link. Nah, nanti di enter aja otomatis akan auto complete sendiri ya. Link rel style sheet type stack CSS href. Nah, href ini kita ambil dari nama CSS-nya. Berhubung dia ada di dalam folder CSS, kemudian namanya style.css, manggilnya adalah CSS, ini nama foldernya, kemudian garing style.css. Nih, karena kelas ini sudah ada di sini, ya kan? Kemudian gambar sudah ada juga. Jadi kalau kita panggil seharusnya nggak ada masalah. Langsung jalan. Gini. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang kan? Kita menggunakan apa itu eksternal, inline maupun embedded. Kalau saya sih prefer pakai eksternal. Jadi kita tinggal bikin satu gini, nanti kita bikin dokumen baru yang butuh CSS yang sama, tinggal dipanggil aja seperti ini. Apakah, aduh, halo, sudah jelas teman-teman mengenai eksternal CSS tadi? Sorry sambungannya agak terputus tadi. Jelas? Jelaskah? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas teman-teman nanti silahkan bikin halaman web ya. Ketentuannya seperti ini. Ketentuannya seperti ini, sorry. Individual. Nah, ketemuannya seperti ini. Jadi nanti teman-teman silahkan bikin halaman web. Minimal 3 halaman, nanti saling berhubungan ya. Saling berhubungan nanti bisa menggunakan link. Ahref gitu ya. Dengan tema tertentu sesuai preferensi masing-masing individu. Jadi nanti bisa pakai HTML, CSS maupun JS. Karena JS belum, nanti opsional ya. Nah, untuk CSS nanti dilarang pakai template atau library dari luar. Harus bikin sendiri. Gitu. Untuk tugasnya ini nanti akan saya post di Classroom. Saya post di Classroom aja ya, biar jelas ya. Classroom. Oh ya. Oh kok Java, sebentar. Pemrograman web kelas I. Nah, ini saya post di sini aja untuk tugasnya. Nanti silahkan dibikin sendiri-sendiri. Judulnya tugas 1 web. Sifatnya individual ya.
Oke, tanggal waktunya minggu depan. 27 di sini 1 2 3 tanggal 3. Tanggal ini sih Senin, Selasa ya. Waktunya 23.59. Oke, nanti dikumpulkan dalam bentuk ini aja sih, zip aja sih, nanti biar bisa kita bahas. Di zip aja, nanti HTML CSS-nya jadikan satu, terus di zip dikumpulkan. Oke, kira-kira itu ada yang ditanyakan teman-teman, mohon maaf karena koneksi kurang bagus ya. Jadi tadi sering nyandet-nyandet gitu dan sering lost connection. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kira-kira itu untuk konsep HTML CSS-nya. Minggu depan kita move ke JavaScript. Oke, cukup teman-teman?